Salah satu kunci sukses keberhasilan menyusui adalah proses inisiasi menyusu dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sweet Mom? Kembali lagi bersama saya, Bidan Putri. Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas kiat-kiat sukses menyusui. Salah satu kunci sukses keberhasilan menyusui adalah proses inisiasi menyusu dini. Jadi proses ini mulai familiar di kalangan ibu-ibu dan semua ingin melakukan IMD. Padahal, tidak semua bayi bisa dilakukan IMD. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh ibu dan bayi sebelum melakukan inisiasi menyusu dini. Sebelumnya, IMD atau inisiasi menyusu dini adalah suatu proses menyusui bayi sesegera mungkin setelah lahir dalam waktu 30 menit atau 1 jam sampai 2 jam setelah kelahiran bayi. Nah, kenapa harus 1 jam? Kenapa harus lama itu? Karena pada 1 jam pertama ini merupakan waktu krusial bayi yang merupakan masa emas pada periode menyusui. Jadi syaratnya hanya ada 2. Jadi yang pertama, kondisi ibu dan bayi harus stabil. Kondisi ibunya harus stabil, tidak mengalami komplikasi atau masalah setelah melahirkan. Misal mengalami perdarahan setelah melahirkan, itu ditunda dulu biasanya proses IMD-nya. Kemudian keadaan bayinya juga harus stabil. Dalam arti bayi dilahirkan dalam kondisi bugar, yaitu kelahirannya cukup bulan, kemudian berat badannya minimal 2.500 gram, kemudian bayi menangis sesegera mungkin setelah dilahirkan, dan akan dinilai Apgar skornya. Jadi, sebelum memulai IMD akan dinilai oleh bidan atau dokter yang menangani proses kelahiran untuk menilai Apgarnya. Jadi, Apgar ini untuk menilai kondisi jantung dan paru-paru bayi apakah sudah berfungsi dengan maksimal, sehingga ketika dilakukan proses IMD, bayi akan lebih siap. Nah, komponen yang dinilai pada IMD ini adalah yang pertama warna kulit. Biasanya warna kulitnya harus kemerahan. Kemudian detak jantungnya, lalu pernafasannya, kemudian refleksnya apakah sudah aktif atau belum, serta aktivitas ototnya. Setelah dilakukan observasi dan penilaian pada ibu dan bayi yang baru lahir, jika kondisinya stabil, maka ibu dan bayi siap untuk melakukan proses IMD. Karena di dalam kandungan selama 9 bulan, rahim ini merupakan tempat yang paling aman untuk bayi. Di sini bayi mendapat perlindungan yang maksimal serta mendapatkan nutrisi yang cukup selama 9 bulan ini. Nah, bayi juga mendapatkan kehangatan. Jadi ketika bayi dilahirkan, seolah-olah perlindungannya ini hilang. Jadi bayi akan mengalami stres fisik, dia akan sering menangis, kemudian akan gelisah. Nah, ini perlu ditenangkan. Stres fisik ini bisa mempengaruhi kestabilan dan tanda-tanda vital bagi bayi. Untuk itu, setelah kelahiran, diusahakan ruangan dan dikondisikan seperti bayi di dalam kandungan. Nah, tempat yang paling aman untuk bayi setelah dilahirkan adalah di dada ibu. Karena saat bayi berada di dada ibu, bayi otomatis mendapatkan kehangatan dari suhu tubuh ibu. Kemudian, bayi juga bisa mengenali suara ibu yang seperti dia dengar waktu dalam kandungan, kemudian dapat mengenali bau dari ibunya, dapat merasakan detak jantung ibunya juga seperti apa, seperti kondisi saat dia masih di dalam rahim. Hal ini membuat bayi lebih nyaman dan meminimalisir stres fisik yang terjadi padanya. Selain itu, jika proses IMD ini berjalan dengan baik, maka bayi juga akan mendapatkan antibodi yang sama seperti di dalam kandungan dengan menghisap kolostrum pada payudara ibu. Keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa didapatkan oleh ibu dan bayi pada proses IMD ini? IMD merupakan proses waspada bayi sekaligus masa emas pada periode menyusui. Setelah lahir, bayi mengalami kelelahan dari proses persalinan ini. Dia juga beradaptasi dengan suhu lingkungan dan juga beradaptasi dengan orang-orang baru.
sehingga akan meningkatkan adrenalin pada bayi. Tahukah Ibu bahwa adrenalin tertinggi manusia adalah saat dia dilahirkan? Jadi ketika bayi dilahirkan, adrenalinnya tinggi, maka adrenalin yang sangat tinggi ini akan meningkatkan kewaspadaan pada bayi dan juga sistem inderanya akan lebih sensitif, sehingga mudah distimulasi untuk mencari makan. Masa inilah yang paling baik untuk menstimulasi respon bayi untuk mencari makan. Sebenarnya sejak dalam kandungan, bayi pun memiliki insting untuk mencari makan. Saat USG biasanya didapatkan bayi mulai menghisap jempolnya. Hal ini karena ketika dia lahir, dia mulai menghisap payudara ibu sebagai sumber nutrisinya. Keuntungan yang selanjutnya adalah menstabilkan detak jantung dan pernafasan bayi. Jadi bayi yang baru lahir memiliki detak jantung dan pernafasan yang lebih cepat. Ketika ia diletakkan di dada ibu, pernafasan dan detak jantungnya lebih stabil, sehingga mempengaruhi tanda vital dan kestabilan bayi juga. Selanjutnya, suhu bayi menjadi lebih stabil. Jadi, tubuh manusia memiliki termostat untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi, ketika lingkungan dengan suhu yang tinggi, maka secara otomatis suhu tubuh akan rendah. Kalau misal bayi diletakkan di dada ibu, otomatis termostat akan meningkat sehingga menghangatkan suhu tubuh bayi. Oleh karena itu, dada ibu merupakan inkubator alamiah dengan suhu paling optimal untuk bayi-bayi baru lahir dengan kondisi yang stabil. Selanjutnya adalah menstabilkan kadar gula darah dalam bayi. Jadi ketika kondisi suhunya sudah hangat, kemudian detak jantung dan pernafasannya sudah stabil dan optimal, maka tubuh tidak perlu melakukan pembakaran kalori untuk menaikkan suhu bayi, sehingga kadar gula dalam darah pun akan lebih stabil dan tidak terjadi hipoglikemi pada bayi. Karena jika bayi mengalami hipoglikemi, maka harus segera mendapatkan penanganan medis. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah dapat menstimulasi otak bayi. Jadi saat bayi baru lahir, serabut-serabutnya ini belum saling tersambung. Sehingga ketika dilakukan IMD, maka akan ada stimulasi awal yang dapat menyambungkan serabut-serabut otak ini. Sehingga baik untuk perkembangan otak di awal kelahiran. Keuntungan selanjutnya adalah bayi lebih mudah untuk mencari sumber makanan. Ketika awal lahir, bayi hanya bisa membedakan warna gelap dan terang. Pada payudara ibu, warna areola dan puting ini lebih gelap, sehingga lebih mudah dikenali bayi bahwa warna gelap itu adalah sumber makanan yang akan ia dapat. Selain memberikan manfaat untuk bayi, IMD ini juga memberikan manfaat untuk ibu. Jadi yang pertama, dapat mengurangi perdarahan yang dialami ibu. Ketika proses persalinan setelah kelahiran plasenta, biasanya masih ada pembuluh darah yang masih terbuka. Nah, pembuluh darah yang terbuka ini kalau misal tidak dijepit, akan terjadi perdarahan yang tidak berhenti. Nah, bagaimana cara menjepitnya? Cara menjepitnya ini dengan kontraksi uterus yang distimulasi oleh hormon oksitosin. Ketika IMD, hormon oksitosin ibu ini akan meningkat sehingga dapat menjepit pembuluh darah yang akhirnya perdarahan akan berhenti. Kemudian juga memberikan relaksasi bagi ibu. Jadi setelah proses kelahiran, ibu mengalami kelelahan dan jika bayi diletakkan di dada ibu, ibu merasa lebih rileks, lebih nyaman karena kondisi bayinya juga baik-baik saja sehingga produksi oksitosin pun akan meningkat dan bermanfaat untuk mengurangi perdarahan dan juga pengeluaran ASI itu sendiri. Jadi, setelah bayi dilahirkan, akan dilakukan pengeringan. Jadi, bayinya akan dikeringkan dulu dengan handuk. Semuanya kecuali telapak tangannya. Karena nanti cairan ketuban yang nempel di telapak tangan ini sebagai tanda bahwa air ketuban ini baunya mirip seperti payudara ibu. Jadi untuk telapak tangannya nggak usah dibersihkan, nggak usah dikeringkan. Kemudian setelah itu bayi dapat diberikan topi agar dia lebih hangat. Kemudian diletakkan di dada ibu seperti ini. Supaya dia lebih hangat, boleh untuk
ditutupi dengan kain bedong atau kain selimut di punggungnya. Seperti ini. Selama di dada ibu, bayi biasanya tidak akan langsung menemukan payudara ibu. Jadi ada proses-proses yang dilalui bayi. Nanti setelah 30 menit atau 1 jam, biasanya dari proses-proses itu bayi bisa menemukan sendiri puting susu ibu. Tujuan utama IMD ini juga untuk skin to skin contact. Jadi diharapkan dengan skin to skin contact akan meningkatkan produksi hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin. Jadi sebenarnya proses IMD ini intinya sama, asalkan kondisi tubuh ibunya stabil bisa dilakukan IMD. Namun pada beberapa kelahiran sesar biasanya kondisi bayinya masih belum stabil atau kestabilannya berbeda dengan bayi yang lahir normal, sehingga proses ini tidak berjalan sampai 1 jam pun tidak apa-apa, jadi boleh lebih cepat dari itu. Untuk bayi-bayi yang lahir normal, biasanya posisi saat bayi ada di dada ibu adalah tegak lurus seperti ini. Sedangkan untuk bayi sesar, karena perut ibu terhalang, posisinya bisa dilakukan secara horizontal. Seperti ini dengan diobservasi oleh dokter anak atau bidan yang mendampingi saat proses persalinan. Kemudian jika bayinya menangis pada saat proses IMD atau dirasa tidak nyaman, boleh untuk dihentikan. Karena untuk bayi-bayi sesar biasanya kondisinya tidak stabil. Jadi kalau misal bayinya nangis, lebih baik dihentikan prosesnya dan distabilkan dulu di inkubator atau infant warmer. Kemudian nanti bisa dilanjut IMD-nya dengan ayah. Jadi setelah skin to skin kontak dengan ibu, kemudian bayinya distabilkan di infant warmer itu tadi, boleh dilanjutkan di dada ayah. Jadi IMD ini adalah proses yang sangat penting untuk awal menyusui, tapi tetap harus hati-hati. Karena proses IMD ini sangat istimewa, jadi memerlukan berbagai pihak, khususnya tenaga kesehatan, suami, dan juga keluarga. Harus didiskusikan bahwa setelah kelahiran akan dilakukan IMD jika kondisi ibu dan bayi stabil. Nah, Sweet Mom di sini apakah sudah merencanakan untuk IMD nantinya? Atau yang sudah pernah melakukan IMD dan berbagi pengalaman saat IMD, boleh di-share di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.